Bilang tadi. Mari poin yang pertama akan saya berikan kepada saudara. Kita lihat ada 3 langkah supaya kita dapat mengalahkan Amalek. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-9, ayat ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Pilihlah. Kata pilih di situ tentu sekali bisa kita analisa dengan logika. Seleksilah. Maka saya katakan untuk kita boleh mengalahkan Amalek, maka saya katakan untuk kita memenangkan kota ini, saya mau katakan jadilah prajurit pilihan yang siap di barisan depan, siap untuk korban. Amin. Oh, luar biasa ayat ini. Musa memerintahkan Yosua, pilih, seleksi, jangan main-main. Orang-orang pilihan yang siap di barisan depan. Oh, ini yang termahal. Saudara boleh bayangkan prajurit yang di barisan yang ke depan. Biasanya ini kopral yang tidak ada pangkatnya tinggi, yang gajinya sangat rendah, tetapi taruhannya adalah nyawa. Siap berkorban. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, jangan terlalu terpesona kepada jumlah, tetapi tergiurlah kepada kualitas. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau toh juga dianugerahkan, puji Tuhan, tetapi jangan tawar hati, karena ada seleksi. Kualitas itu adalah penentuan. Saudara pilihlah di barisan depan. Oh, seleksinya Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, kita ke sana saudaraku, tentang Gideon. Wah, ini luar biasa saudaraku. Orang-orang siapakah orang-orang pilihan itu? Siapa tahu ada di antara saudara yang menjadi orang pilihan itu. 32.000 untuk menghadapi musuh orang Midian yang berkolaborasi dengan Amalek waktu itu. 2 negeri raksasa yang harus dihadapi oleh Israel. Tetapi kepada Gideon terlalu banyak, 32.000 untuk melawan mereka. Maka dikatakan di ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah hai Gideon kepada mereka, siapa yang takut, suruh mereka pulang. Menjadi orang-orang pilihan bukanlah penakut. Menjadi orang-orang pilihan, janganlah takut korban, takut berpuasa, takut berdoa, takut datang ke PD, nanti diskor gembala. Oh, mereka ini saya suruh datang pemain musik saya sini. Bahkan pernah dibawa ke luar kota saudaraku. Untuk kemuliaan Tuhan gak apa-apa. Amin. Yes. Jangan radikal dong, tapi radikal dalam Kristus. Ya, amin. Oh, ini pendeta yang satu ini angkat muka mungkin ini. Oh, saya jujur berbicara di hadapan Tuhan. Kalau masih itu tubuh Kristus, kalau masih itu memuji nama Yesus, kalau masih di dalamnya ada Roh Kudus yang dihargai, kenapa kita harus alergi dan antipati? Dengar baik-baik, penakut suruh pergi, yang takut korban jangan ikut berperang. Penakut, kata kitab Wahyu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin saudaraku, amin. Amin. Jangan takut, harus siap berkorban. Angkat topi Pak. Jangan takut Pak. Tahun pembebasan pemulihan terjadi. Amin. Ada sekelompok orang yang membagi berkat.
Oh, kalau saya dengar tadi kesaksiannya, ada yang punya hotel ini atau siapapun yang membagi berkat. Amin. Hidup ini adalah hidup yang berbagi, saudaraku. Yes. Saya belajar berbagi, makanya diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika membangun gereja itu ada hamba Tuhan, bahkan orang berkata, gimana Betani, berapa sih jemaatnya? Maaf, jemaat yang saya layani pemuda ke bawah. Dijauhkanlah untuk melecehkan jemaat, saudaraku, sangat minim. Kami harus bangun itu 2M lebih, saudaraku. Tetapi kita mau melihat bahwa tangan Tuhan Amen. akan sanggup kalau ada pun Amalek yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan. Mula-mula pertama sekali, saudaraku, saya yang angkat 2 kunci sepeda motor. Ini untuk Tuhan. Saya angkat lagi kunci mobil saya, saudaraku. Ini untuk Tuhan. Amin. Saya angkat lagi kunci rumah saya di Bina Gria, saudaraku. 7 kamar luas, saudaraku. Ini untuk Tuhan. Dan diangkat oleh istri, hasil kerjanya dia di bank, ada rumah di Medono. Ini untuk Tuhan. Semuanya kami serahkan untuk Tuhan. Waktu pentabisan gereja itu, saya serahkan kepada sinode, saudaraku, supaya saya tidak punya apa-apa. Ya. Nol. Amin. Saudara, tahukah saudara, ketika rumah itu laku di Bina Gria, kami harus kos, saudaraku. Kos dipanjang di bom sana, lewat Citra Garden lagi ke sana arah laut. Hari pertama saya masuk di situ, di malam yang waktu itu musim kemarau, terjadi hujan, saudara. Hujan, rupanya hujan dari Tuhan. Jam 12 hujan. Kamar yang kami pakai 2x3 bersama anak saya dan istri. Biasa pakai AC, saudaraku. Tidak ada lagi, saya sudah naik sepeda, saudaraku. Sudah serahkan semuanya untuk Tuhan. Hujan datang, bocor. Saya tidak bisa tidur. Akhirnya naik, saya ambil pergi ke teras, saudaraku. Jam 2 pagi, hujan datang dari depan, banjir, saudaraku. Saya pikir mimpi. Loh Tuhan, saya mimpi. Benar, sudah banjir, saudaraku. Saya berkata kepada istri, kok begini ya? Istri saya berkata, jangan ngomel. Kalau sudah mengambil keputusan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara, kalau engkau menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang siap berkorban di barisan depan, saudara harus mampu mempertaruhkan apapun yang kita sayangi. Amin. Saudaraku, tidak gampang, saudaraku, memberikan itu semuanya. Bahkan saya kasih tahu lagi rahasia. Saya itu kelilit utang 7 kartu kredit, 3 bank, saudaraku. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Ketika kita berani di barisan yang depan, ketika kita berani untuk berkorban, saudara dan sayalah orang-orang pilihan yang dipakai untuk memenangkan kota. Haleluya. Haleluya. Dengar baik-baik, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Carilah orang-orang pilihan. Penakut, jangan ikut. Tak usah ikut. Takut berdoa, takut meninggalkan sinetron. Wah, lagi seri ini, nanti pergi ke PD nanti. Wah, nggak ikut lagi, asik ini. Hari ini akan ada pemulihan batin. Amin. Kalau engkau mencari orang yang berani. Amin. Saudara, dikatakan lagi dalam Gideon di ayat yang ke-6. Terlalu banyak, 10.000, 22.000 pergi. Rupa-rupanya 10.000 jumlah tidak perlu untuk Tuhan. Yang mau kualitas, suruh mereka minum di sumur yang menjilat, dengan lidahnya langsung ke sumur, sisihkan. Tapi yang minum, membuat tangannya ke sumur, lalu meminumnya ke mulutnya, pisahkan. Saudara,
tradisi kita, tradisi Yahudi, ada banyak persamaan. Kalau kita makan langsung dari piring begini saudaraku, itu namanya adalah rakus tamak. Tapi kalau kita makan 20 piring pun, tapi perlahan-lahan, itu namanya normal. Gideon berkata, yang menjilat langsung mulutnya ke sumur itu pulang. Tinggal 300 yang menjilat dengan sekenyang-kenyangnya pun dengan pakai tangan. Artinya saudaraku, kalau ada maunya untuk ikut berperang, tak usah ikut. Saya bersyukur tadi ngomong-ngomong dengan Pak Sugi ya. Datang ke Pekalongan itu apa sih? Di Jakarta sana kaya-kaya orang sih. Datang ke sini ada budget yang harus dibayar, ongkos, capek. Kasih lagi snack, ya syukur-syukur ada orang yang nelangi. Tapi paling sedikit saudaraku, ada harus yang keluar. Saudara melayani Tuhan, tuluslah, murnilah saudaraku, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Saya datang ke Pekalongan itu uang 100.000. Masih saya ingat tahun 99, 98 akhir. Karena saya datang tidak ada sponsor. Biasanya hamba Tuhan itu masuk di satu tempat, diutus atau magang dulu di gembala senior, jadi pengerja. Tapi ketika saya menangkap visi, saya seharusnya ditempatkan di Bunta, Sulawesi Tengah oleh Betani. Sudah menjadi gembala, gereja ada saudaraku. Tapi dengan mantap saya berdoa, tidak ada tanda-tanda. Akhirnya SK saya itu saya serahkan. Saya datang ke Pekalongan ini membawa uang 100.000 rupiah. Travel 20.000. Uang kos di depan 5 bak motor 70.000. 10.000 selama 2 bulan lebih. Gak ada yang undang saya khotbah karena belum ada jemaat, gak kenal. Orang menolak saudaraku. Saya masuk kemana-mana, apa itu gereja Betani? Sukanya berbahasa roh, sukanya bermazmur, sukanya menyembah. Dulu belum ada menyembah saudaraku. Sekarang jangankan Pentakosta yang menyembah dengan karismatik, Katolik pun dengan GKJ menyembah saudaraku berbahasa roh. Amin. Kegerakan roh. Saudara ya, dengar baik-baik. Kalau motivasi kita tulus, Allah tidak pernah kurang cara untuk memberkati kita. Amin. Pas waktu itu saya datang puasa Pekalongan. Saudara yang dikasih nama Tuhan, hari kedua saya di kos-kosan, datang seorang tua yang usia 65 sampai 70 tahun. Dia mengetok pintu kamar saya itu. Kos. Saya dengar dari Tuhan ada hamba Allah masuk ke kota kami. Hai hamba Allah, keluar engkau, tumpangkan tanganmu, doakan aku. Langsung dia berlutut seperti ini. Ini masih hari kedua saudaraku. Saya doakan. Seseorang yang sedikit, yaitu jam 7:05 saudaraku ya. Karena tahanan Gestapo 32 tahun di penjara, akhirnya rusak pikirannya. Tapi anak Tuhan, saya doakan. Dan ketika saya doakan, Pak Pendeta, 1 bulan ini perkenankan, ini bulan puasa, saya hantar rantangan kepada Bapak setiap hari. Tepuk tangan bagi Allah kita, luar biasa. Baru hari kedua saudaraku, tidak tahu dari mana, yang ku tahu burung gagaknya Allah turun. Orang jam 5:05 datang memberkati. Allah kita tidak pernah kurang cara untuk memberkati yang tulus di dalam Tuhan. Haleluya.